Pace bene, salam jumpa dan selamat datang di channel Seminari Montfort, program Bincang-Bincang Misi. Pada video kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang karya misi. Nah, tentu saja ngomong tentang misi, kita harus menggali pengalaman-pengalaman mereka yang bekerja di lapangan dan di tanah misi. Saya, Frater Devri, akan menemani Anda untuk menggali pengalaman misi seorang imam muda yang nantinya akan menjadi misionaris di Ekuador. Tentu pengalaman pergi ke Ekuador ini akan menjadi pengalaman pertama dia. Dia punya pengalaman misi di tanah Indonesia setelah ia ditabiskan. Penasaran? Mari kita simak dan dengar pengalamannya. Halo Romo. Halo, selamat sore. Apa kabar Romo? Kabar baik. Oke. Saudara-saudari sahabat Kristiani, inilah Romo yang saya maksud. Romo, silakan memperkenalkan diri. Baik, selamat sore, selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat Kristiani. Perkenalkan, nama saya Pastor Roin SMM. Saya berasal dari Manggarai. Saya ditabiskan pada bulan Januari tahun 2021 di Paroki Roh Kudus Matalopo. Saya mendapat tugas setelah tabisan itu di Paroki Hati Santa Peran Maria Takbernoda Putusibau, dan bertugas di sana itu selama kurang lebih 3 tahun, tepatnya di Keuskupan Sintang. Oke. Berarti sekarang kira-kira usia tabisannya berapa, Romo? Kalau dihitung dari tahun 2021 sampai dengan Januari 2025 itu sudah 4 tahun ya. Tapi kalau durasinya masih jalan 3 tahun, jalan 4 tahun. 4 tahun. Oke. Berarti setelah ditabiskan itu langsung diutus ke Putusibau atau kemana dia? Ya, setelah ditabiskan memang saya mendapat perutusan ke Paroki Hati Santa Peran Maria Takbernoda Putusibau sebagai pastor vikaris atau pastor bisa ke Romo memberikan sedikit gambaran tentang Paroki Hati Kudus Santa Praban Maria Hati Kudus Takbernoda Putusibau? Atau mungkin saya salah sebutnya tadi, Romo? Saya di Paroki Hati Santa Praban Maria Takbernoda Putusibau. Terbalik tadi ya, Romo ya. Bukan Hati Kudus, tapi Hati Santa Praban Maria Takbernoda Putusibau. Tentunya ketika saya mendapat tugas di sana, saya bertemu dengan pastor parokinya, pastor SMM juga, pastor Jack, pastor Yakobus Surabaya, kemudian dengan Frater Top juga waktu itu. Paroki yang saya tugas itu ada 8 stasi dan ada 9 lingkungan. 9 lingkungan. Dan di dalam wilayah 2 kecamatan untuk wilayah teritorial pemerintahannya. Kecamatan Putusibau Utara dan juga Kecamatan Putusibau Selatan. Dan pusat paroki itu tepat berada di Kecamatan Putusibau Utara. Mungkin juga Romo bisa sedikit menggambarkan situasi umatnya, latar belakang budaya, atau mungkin bahasa mereka di sana. Berkaitan dengan situasi dan juga keadaan umat tempat saya tugas itu, pertama berkaitan dengan bahasa. Mereka di sana umumnya menggunakan bahasa Melayu Kapuasulu. Melayu Kapuasulu. Bentar, Romo bisa bahasa Melayu? Sikit-sikit. Oke. Melayu Kapuasulu. Dan juga di sana ada beberapa subsuku Dayak. Dan juga subsuku lainnya, diantaranya yang besar di pusat paroki atau di paroki tempat saya tugas itu subsuku Dayak Kantuk. Dan yang kedua itu subsuku Dayak Taman. Kemudian ada juga subsuku Dayak Kayan, Dayak Galis, ada juga Tionghoa. Tionghoa. Kan Tianghia. Oke, baik Romo. Setelah Romo masuk ke saya pernah mendengar bahwa di sana kalau musim hujan seringkali banjir itu, Romo ya. Apakah kemudian kegiatan-kegiatan pastoral itu ketika banjir begitu masih dilaksanakan atau gimana? Awal saya datang
waktu bertugas di paroki tersebut. Iya, Memang awal-awal bulan itu masih aman-aman saja. Tapi pertengahan tahun waktu itu ada banjir ya. Ada banjir dan sudah tingginya itu 1,20 meter. Oh, 1,20 meter. kira-kira sepinggang lah ya. Tinggi begini lah. Oh, begini. Hampir seleher. 1,20 meter. Dan meskipun terkena banjir, tapi semangat pelayanan kami waktu itu tetap berjalan ya. Oke. Ada cerita waktu itu ketika ketika banjir waktu itu ada umat dari stasi minta untuk misa peringatan arwah. Misa peringatan arwah. Dan ketika misa itu mereka menjemput saya di pastoran menggunakan speed. Dan speed itu masuk ke dalam halaman pastoran karena air naik kan, air banjir. Dia masuk ke halaman pastoran dan saya waktu itu dijemput langsung di tangga masuk ke rumah pastoran, jemput dengan speed. Dan pelayanan tetap berjalan dengan lancar dan juga pelayanan ke rumah sakit sakramental juga tetap berjalan dengan lancar ketika banjir. Toh waktu itu hanya 1 hari full saja banjir, kemudian surut dan kembali seperti biasa lagi. Oke, itu artinya Romo, di sana itu begitu banyak sungai-sungai itu ya, sehingga pelayanan-pelayanan kita pun mungkin untuk mengunjungi umat itu melewati sungai-sungai, atau di sana itu pelayanannya itu darat atau juga ada sungainya, lewat sungai Mas? Kalau lewat sungai sih ada satu, tapi itu jarang kami lalui. Karena tentunya paroki Putu Sibau itu dibagi oleh Sungai Kapuas ya. Oke, Pasti pernah dengarkan Sungai Kapuas. Pernah Kapuas, tugas di sana juga kan? bukan tugas mau, hanya menjalankan tahun misi. Cuma 6 bulan. Tahun misi Monfortan di situ. Dan tentunya kalau di sana selain dari Sungai Kapuas, di situ juga ada dua anak sungai juga yang mengakviti atau melalui jalur dari wilayah paroki kami. Itu Sungai Sibau dan juga Sungai Mendalam. Sungai Mendalam. Sungai Sibau dan Sungai Mendalam. Pantas ya Romo banjir. Ya, kalau meluap dua sungai itu tambah lagi Sungai Kapuas naik ya langsung banjir lah. Oke. Tapi tidak menyurutkan semangat pelayanan kami di sana. Luar biasa. Itulah ya, sobat-sobat Kristiani, lihat semangat para misionaris untuk menjalankan misi mereka. Oke, baik Romo. Kira-kira bagaimana cara paroki untuk membina dan membangun iman umat di sana? Apakah ada program-program untuk menjangkau mereka semua supaya iman mereka itu tetap tumbuh? Ya, baik. Berkaitan dengan program-program yang dijalankan dalam masa pastoral itu sudah dalam membangun semangat hidup beriman umat. Pastinya kami setiap kali evaluasi segala program yang sudah pernah dijalankan. Oke. Dan di situ tentunya kehadiran itu memang ada juga yang tidak hadir, tapi ada juga yang hadir, dan memang banyak juga yang hadir dalam merumuskan program-program itu. Dan setiap program yang dijalankan oleh setiap seksi itu selalu memberikan gambaran, memberikan segala hal apa yang menjadi keperluan yang perlu dipenuhi, sehingga segala pelayanan dan juga menjalankan program itu sungguh-sungguh terarah kepada umat yang dilayani. Oke. Itu artinya kerjasama tim itu juga sangat penting ya Romo, untuk kemudian membangun dan membentuk program-program pastoral itu. Benar. Tadi Romo kan mengatakan bahwa Romo ada pastor paroki, Romo kan pastor kan juga ada frater pastoral gitu ya. Kira-kira Romo bisa memberikan sedikit gambaran tentang dinamika kehidupan dari tim pastoral itu sendiri ya. Jangan sampai pergi bermisi sementara dinamika kehidupan sendiri di rumah itu kurang ditata dengan baik ya. Mungkin sedikit memberikan gambaran mengenai dinamika kehidupan harian gitu. Baik ya, berkaitan dengan dinamika kehidupan harian, kami memang pernah seringkali kami dalam kehidupan berkomunitas itu mengadakan
pertemuan setiap akhir bulan atau awal bulan. Oke. Di dalam itu kami membahas tentang laporan keuangan komunitas lah, kemudian laporan keuangan paroki lah, dan juga mengevaluasi jadwal harian yang sudah dan sedang dijalankan. Oke. Kadang juga kami membuat jadwal harian itu memang tertata rapi dan dijalankan dengan semaksimal mungkin. Lebih khusus dalam bangun pagi. Kira-kira sarapan. bangunnya jam berapa, Pak? Oh ya, Bangun kalau pagi. kami bangun pagi itu jam 5 pagi. Oh, Karena harus bisa juga jam setengah 6 pagi. pagi. Bisa bersama dengan anak asrama yang Oke. dibimbing oleh suster-suster SMFA dan juga para bruder MTB. Sehingga Oh, mereka juga berkarya di Ya. sana ya, Mu ya? mereka juga berkarya di sana, membantu juga pelayanan pastoral di paroki seperti itu ya. Oke. Dan setelah misa itu kami lanjutkan dengan ibadat pagi bersama. Oh, ibadat pagi. Ada di ruang doa kami di pastoran. Oh, itu tidak di gereja lagi. Tidak di gereja lagi, kami ke pastoran kembali. Oh, ada kapela di Ada ruang doa lah, disebut doa. ruang doa. Ruangan kecil, pas untuk bisa muat untuk 7 orang. Gitu, ya. Oh, oke. Doa brevier pagi, setelah doa brevier pagi lanjut dengan sarapan. Oke, sarapan. Setelah sarapan jam 8 mulai aktivitas pelayanan. Oke. Entah pelayanan kategorial, pelayanan kantor paroki, ataupun pelayanan mengikuti kalau ada undangan-undangan dari pemerintah datang. Atau permintaan-permintaan dari umat. Ya. Oke. Dan setelah itu kita sambil jalan, sudah capek. dulu. Dan setelah itu kami makan siang bersama jam 12 siang ya dalam jadwal. Meskipun lewat berapa menit lah, tapi kami selalu harus bersama. Ya. Oke. Dalam makan itu selalu harus bersama. Entah kalau misalnya satunya lagi ada tugas, kalau dia belum ada beritahu bahwa suruh makan duluan, kami akan tunggu, Oh, luar biasa. supaya bisa makan bersama. Bagus, Kecuali kalau ada pemberitahuan gitu ya. Itu pun juga dengan kegiatan-kegiatan lain. Kalau misalkan dia tidak ada pemberitahuan, kami akan menunggu, ataupun juga kalau ada pemberitahuan barulah kami bisa melanjutkan atau menjalankan aktivitas itu. Ya. Dan kalau sore biasanya kami jarang bersama ya, Oh. jarang bersama karena disibukkan dengan pelayanan umat, pelayanan kepada umat, ke lingkungan ataupun ke stasi ketika ada permintaan-permintaan untuk misa atau ibadat. Sehingga untuk doa brevier sore ataupun makan malam kadang kami berdua saja atau sendiri saja atau sama-sama pergi semua gitu. Oke. Berarti pelayanan itu seringkali dijalankan pada sore hari. Ya, lebih banyak Lebih banyak. sore hari karena sesuai dengan pekerjaan abamnya. Pekerjaan abam banyak yang bekerja dari pagi sampai sore, sehingga malam itulah mereka bisa berkumpul bersama untuk berdoa, untuk merayakan syukuran ataupun perayaan-perayaan peringatan arwah seperti itu. Oke, Romo. Kira-kira pelayanan pastoral apa yang sering kali dimintai oleh umat? Nah, kalau di paroki tempat saya tugas itu, pelayanan yang paling sering diminta itu adalah pelayanan kematian. Ya. Perayaan pemberkatan jenazah, kemudian perayaan peringatan arwah. Dan yang kedua itu perayaan syukur. Entah itu syukur ulang tahun, syukur keberhasilan dari seorang yang lulus kuliah atau lulus syukur keberhasilan pendidikan, pendidikan gitu ya. ataupun kelulusan dari kayak tes seperti itu. Kayak tes ASN gitu. Tes ASN, tes Atau P3K seperti calon itu. politik yang berhasil menjadi berhasil, DPR gitu. Semua dimisahkan, mereka minta misah dan cara seperti itu. Dan kemudian yang ketiga tuh saya biasanya misa-misa kalau lebih kepada orang yang baru sembuh dari sakit. Syukuran ya. Seperti itu. Dan kami di sana untuk memang dalam pengalaman karena melihat banyak yang ya istilahnya banyak yang sudah dipanggil Tuhan dan juga banyak pelayanan itu dan juga benar tradisi mereka kadang mereka juga bersama dengan jenazah itu kadang sudah ada 3 sampai 4 hari sehingga
pelayanan-pelayanan yang kami jalankan itu kadang juga merasa tertantang ketika jenazah yang kami doakan itu sudah ada aroma-aroma yang tidak sedap. Daripada itu kami bersama dengan DPP memutuskan dalam program itu mengadakan peti freezer ya. Peti freezer itu peti pendingin atau peti pembeku jenazah yang diadakan oleh paroki. Kemudian setelah diadakan itu waktu itu kemudian pelayanan dan juga pemakaian peti freezer itu berjalan dengan lancar dan umat sangat antusias untuk menerima program tersebut. Tadi Romo sudah mengatakan bahwa tim pastoral juga DPP sudah merancang program-program untuk kegiatan pastoral paroki. Berdasarkan pengamatan Romo, apakah semua umat di sana ya boleh dikatakan terlibat secara aktif di dalam menjalankan program-program itu, atau bagaimana Romo menilainya? Secara umum saya menilainya itu terlibat aktif ya. Dilihat dari organisasi dari DPP-nya dulu. DPP-nya itu sangat bekerja sama mereka satu sama lain, membangun komunikasi yang bagus di antara sesama anggota-anggota seksi dan juga koordinator dari seksi ya dalam DPP dan juga para pengurus inti DPP. Meskipun juga dalam menjalankan program-program tersebut ada yang mengena, ada yang tidak kena, tetapi tidak membuat kami itu patah semangat ataupun tidak membuat kami itu merasa bahwa pesimis akan segala program yang kami jalankan. Tetap kami jalankan meskipun itu tidak mengena kepada umat yang kami layani, tapi kami tetap menjalankan itu sebagai program jangka panjang, ada juga dalam program jangka pendek. Sehingga segala program yang kami jalankan itu, kami meyakini itu bisa sungguh-sungguh terarah kepada umat yang kami layani. Kalau seandainya itu ada umat-umat yang kurang aktif, itu bukan karena disengajakan gitu ya Romo ya, tetapi karena ada tugas lain atau gimana? Ya, kan kita bisa tahu kalau umat paroki yang ada di pusat kota, tentunya mereka selalu berhadapan dengan tantangan pekerjaan lah, tugas dan tanggung jawab dalam dunia kerja, dunia marketing ataupun dalam segala hal. Sehingga ketika untuk terlibatan aktif dalam gereja yang membutuhkan juga kerajinan, keuletan dan juga itu selalu berhalangan atau bertabrakan dengan program kerja yang mereka jalankan juga. Sehingga mereka memang memberitahu bahwa ada program-program yang selalu bertabrakan dengan apa yang mereka kerjakan. Bertabrakan bukan dalam arti bertentangan ya, tapi karena dalam soal waktu. Betul. Kalau seandainya ada umat yang jarang atau kurang, boleh dikatakan demikian, kurang aktif, bagaimana pendekatan pastoral paroki atau cara berpastoral supaya mereka kemudian bisa terlibat lagi gitu? Nah, ini ada salah satu program yang kami sudah jalankan 3 tahun ya. Yang sudah kami jalankan selama 3 tahun itu program pembinaan persiapan perkawinan gerejawi bagi pasangan yang sudah hidup bersama tapi belum diberkati secara gereja. Karena melihat selama ini orang-orang yang pasangan-pasangan itu hidup bersama, tapi mereka itu karena hidup bersama tanpa belum diikat secara sakramen dalam gereja, mereka jadi enggan untuk bersama dengan terlibat dalam gereja dan enggan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan ataupun di stasi. Maka dengan hal itu kami membuat program itu pembinaan persiapan perkawinan untuk mereka yang untuk pemberesan perkawinan mereka, mengadakan KPP, kemudian kanonik secara pribadi dan juga pemberkatan misa secara massal gitu ya. Secara massal. Agar apa? Agar bisa membantu mereka supaya mereka sungguh-sungguh masih terlindungi di dalam gereja Katolik dan juga masih tetap merasa disapa oleh gereja. Luar biasa Romo. Lihat sahabat-sahabat Kristiani, tim pastoral ini ya merasa peduli pada mereka-mereka yang barangkali
orang menilainya tidak aktif, tetapi rupanya ada alasan-alasan tertentu, gitu ya Romo ya, yang membuat mereka kurang terlibat aktif. Baik Romo, mungkin juga Romo memberikan gambaran apakah di paroki di mana Romo bertugas itu ada kelompok-kelompok kategorial yang hidup, yang juga barangkali membantu perjalanan kehidupan iman umat di sana, terutama untuk membangkitkan kehidupan iman mereka gitu ya. Oh iya, kalau di paroki tempat saya tugas itu ada 3 kelompok doa yang sungguh berada di bawah bimbingan dan juga dalam naungan dari paroki itu sendiri. Yang menjadi tanggung jawab paroki. Menjadi tanggung jawab. Itu yang pertama itu kelompok doa itu Persekutuan Doa Karismatik Katolik. Memang itu sudah 3 tahun lalu dibentuk, tapi baru mulai aktif itu 2 tahun yang lalu. Dan itu pastor paroki sebagai pembimbing utama dan pastor rekan saya waktu itu diminta untuk bisa mendampingi untuk menghadiri segala kegiatan doa mereka atau kegiatan-kegiatan yang mereka jalankan. Kemudian juga yang kedua kelompok KKI, Kerasulan Kerahiman Ilahi. Itu juga memang sudah itu yang dibentuk dalam keuskupan, tapi juga harus itu juga menjadi bagian tanggung jawab dalam paroki. Sehingga KKI ini yang berada di dalam paroki itu selalu menjadi tanggung jawab dari pastor paroki. Kemudian yang ketiga itu Perserikatan Maria Ratu Segala Hati atau yang sering kita PMRS. PMRS. Kalau itu saya tahu mau, karena di sini juga ada. Dan juga akan dari Desoli kan yang biasa mendampingi atau dari para calon biara komunitas retret itu ya. Iya, komunitas retret di sana. Saya juga di sana. Kan waktu 6 bulan di sana pernah juga kan. Oke. Itu yang 3 itu ya. 3 kelompok doa itulah yang menjadi tanggung jawab dan juga selalu berada di dalam tanggung jawab dari paroki kami, yaitu paroki Hati Santa Paramareta Roda Kudus Ibau. Oke Romo. Romo tahu sendiri bahwa di paroki itu kan ada kategori-kategori seperti usia gitu. Ada lansia, ada orang dewasa, ada orang muda, ada remaja, ada anak-anak. Mungkin Romo punya gambaran kegiatan pastoral untuk menjangkau mereka-mereka ini supaya kemudian ada kategori-kategori pelayanan, misalnya pelayanan ke OMK, ke keluarga atau ke lansia atau ke anak-anak dan juga kelompok-kelompok lain gitu. Baik, dengan pelayanan-pelayanan kategorial seperti ini kami membagi dalam dalam kelompok-kelompok gitu ya. Iya. Yang pertama itu sambil duduk ya. Sudah capek juga jalan. Kami ada program baru yang baru kami jalankan ya, baru setahun ya. Baru setahun kami jalankan program tersebut, itu program perayaan ulang tahun pernikahan per semester. Jadi yang merayakan ulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni itu disatukan. Ulang tahun itu disatukan dan dirayakan pada pada akhir bulan Juni. Kemudian semester kedua dari 1 Juli sampai dengan 31 Desember. Sehingga kami sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok keluarga itu masuk dalam bisa syukur lah ya. Bisa syukur secara umum. Itu sebagai program dalam bentuk kepedulian membina semangat hidup keluarga Kristen. Berarti ada pemberian materi. Iya, ada beri katekese dulu sebelum misa, setelah katekese kemudian misa, dan cincinnya juga diberkati lagi. Ya, kalau ada yang cincinnya sudah kecil bisa diperbesar, diberkati lagi. Artinya dia sudah berkembang secara fisik. Terus kemudian ada juga kelompok OMK, karena sudah sejak awal paroki dibangun juga sudah ada OMK-nya, dan mereka sangat antusias dalam menjalankan apa yang menjadi program dari paroki, seperti Ekaristi Kaum Muda yang kita jalankan setahun sekali,
kemudian juga dalam membantu mengembangkan ekonomi mereka atau membantu menambah modal mereka, dana mereka untuk segala kegiatan. Mereka mengatur dan juga menjaga parkir ketika perayaan Ekaristi setiap hari Minggu ya. Sabtu dan Minggu sih kami di sana, Sabtu sore dan Minggu pagi. Kemudian juga ketika mau mulai mengadakan kegiatan-kegiatan besar seperti temu orang muda Katolik atau temu akbar, itu Temu akbar itu sekeuskupan. sekeuskupan gitu ya. Temu akbar orang Atau sedekenat. sekeuskupan. Oh, Biasanya mereka itu untuk mencari dana itu dengan menjual ST atau membuat itu kerupuk basah. Pokoknya segala hal mereka buat kreatif mungkin Kreatif agar untuk bisa mencari dana. agar program yang Memang- mereka jalankan itu Iya, betul. sungguh-sungguh memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi orang-orang yang Memang kita butuh dana mau ya untuk Ya. melakukan suatu itu kegiatan. segala kegiatan. sesuatu bisa membuat nyaman kita. Oke. Nah, terus yang berikut itu ada juga kelompok lektor lektris. Oh, lektor. Itu Itu yang kategori biasanya kategorinya OMK atau itu remaja? dari kategori remaja ya. Biasanya mulai dari SMA kelas 1 sampai dengannya kuliah. Sampai dengan kuliah. Mereka itu sebenarnya juga OMK ya, tapi diminta khusus untuk yang mau memberikan diri untuk menjadi lektor lektris dalam misa seperti itu bisa bergabung ya. Yang penting dia punya mental, punya semangat untuk membaca dan juga semangat untuk berdoa. Dan yang terakhir itu ada kelompok bukan terakhir ya, ada kelompok Yusdinar, ada juga kelompok Skam. Kami. Oke. Yusdinar itu biasa ada pertemuannya setiap hari Rabu. Setiap Rabu jumlah 3 itu persiapan atau juga segala isolasi bicarakan semuanya. Kemudian kelompok kami pertemuannya mereka itu jam 3 pada hari Jumat. Sedangkan yang lektor lektris tadi itu ya pertemuan itu cuma jam 6 Itu yang bertanggung jawab mendampingi mereka itu Romo semuanya tim pastoral itu ya? ya. Kami bertiga dalam tim pastoral. Oke. Selain itu Romo, apakah selain tugas-tugas pelayanan pastoral, apakah ada juga karya-karya karitatif seperti karya-karya sosial begitu ya? Oh ya, berkaitan dengan karya-karya karitatif atau karya-karya sosial, tentunya bisa dikembangkan juga dari paroki itu, pastor paroki dan juga ya paroki pada umumnya kan. Karena pastor paroki itu masuk dalam anggota FKUD, forum kerukunan umat beragama. Oh, dialog antara umat Yang agama. bisa berdialog antara agama, ya. Dan juga biasanya dalam pelayanan sosial itu saya biasanya mengikuti segala apa yang menjadi rancangan dan juga apa yang menjadi aturan dari pemerintah, seperti halnya ketika mengikuti upah jabatan, undang, kemudian mengikuti evaluasi program yang kita jalankan juga diundang seperti itu. Juga kalau pelayanan kategorial di luar, biasanya kami sudah setiap bulan itu Jumat pertama dalam bulan itu mengadakan pembagian kopi dan juga penerimaan minyak suci kepada orang-orang sakit di rumah sakit. Ya. Dan juga kalau pelayanan kepada penjara, orang-orang di penjara itu pada saat hari raya Paskah dan juga hari raya Natal. Oke, baik Romo. Setelah sekian 3 tahun Romo menjalankan pelayanan program-program pastoral itu, mungkin Romo perlu memberikan makna ya dari misi yang dikemas di dalam program-program pastoral paroki itu. Kira-kira misi apa yang dijalankan? Apakah menjalankan misi gereja secara universal maupun juga misi dalam menjalankan semangat spiritualitas kongregasi gitu, kongregasi Serikat Maria Monfortan tentu saja. Ya. Baik, tentunya kalau kita melihat dari secara umum semangat pelayanan gereja itu adalah pelayanan yang sungguh peduli kepada orang-orang yang miskin, lantar dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kita ya. Dan itu sungguh-sungguh juga terinspirasi dan juga
termotivasi dalam semangat spiritualitas kita. Semangat spiritualitas kita adalah semangat bersama-sama dan juga semangat kesiapsediaan untuk menjawab apa yang menjadi misi dari gereja itu sendiri. Ketika umat membutuhkan pelayanan, umat memerlukan apa yang menjadi tanggung jawab dari paroki, kami siap menjalankan, dan itu selalu dibicarakan bersama sebagai satu komunitas agar segala program yang kami jalankan itu sungguh-sungguh dijalankan secara bersama dan juga tepat sasaran, dan umat yang kami layani sungguh-sungguh dilayani dengan baik dan bisa membantu semangat pelayanan. Dan secara umum saya memberi kesannya. Oke, silakan Romo. Saya merasa bahwa ketika menjalankan tugas di paroki Hati Santa Maria Takurat Utsi Batu sangat gembira dan penuh semangat ya. Oke. Karena yang pertama saya penasaran dulu. Penasaran seperti apa sekali paroki itu. Ketika berada di sana saya diterima secara welcome benar oleh pastor paroki dan juga oleh pastor ya, Oleh umat. dan juga tentu oleh umat dan DPP tentunya seperti itu. Dan ketika menjalani reksa pastoral di sana, umat sangat mendukung dan juga sangat antusias. 3 tahun itu serasa seperti 3 jam. Luar biasa. Karena saking sangat saling mendukung, saling membantu satu sama lain. Itu pesan saya. Dan juga pesan yang penting dari saya adalah umat selalu tetap menjaga kesetiaan iman akan Tuhan Yesus dan juga selalu berjalan di dalam kebersamaan dan juga di dalam kasih dan cinta. Saya kira itu yang bisa saya bicarakan. Aduh, ada tadi. Oke, terima kasih Romo untuk Ya. kekayaan pengalaman pastoralnya. Semoga ini juga menginspirasikan untuk adik-adik Romo yang sedang berada dalam formasi ya, untuk kemudian mereka semangat bahwa menjadi misionaris yang menjalankan misi itu luar biasa, Ya. membawa berkat bagi orang lain. Berkat. Baik sobat-sobat Kristiani, terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan sharing dari pastor muda kita. Nanti dia akan menjadi misionaris di Ekuador. Doakanlah untuk dia supaya dia bisa menjalankan misinya dengan baik di sana. Mungkin itu saja yang akan kita bicarakan pada saat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih, Ubur-ubur. Tuhan Apa memberkati. tadi yang biasa yang lagi Ubur-ubur, ubur-ubur ikan, ikan lele. lele. Jangan lupa like le. Oke, terima kasih Romo.